acara menikmati panen KWT Flamboyan RW 20. Singkong Thailand. Hasil panen di pasar ini. Silakan untuk menempati kursi yang berada di area atas terlebih dahulu. Pangan ya, baik. Jadi mandiri tahan pangan, artinya seluruh warga selamat pagi hadirin semua. Semoga kita dalam kebahagiaan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbis rohli. Sorry ya, biar semangat nih. Habis panen ke pasar, Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, itu semua acara yang bertema menikmati hasil panen kelompok wanita tani RW 020. Berikan aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Mulyadi SE selaku Lurah Pamulang Barat beserta Ibu, alhamdulillah sudah hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Haji Munadi. Iya, boleh berdiri Pak, tadi Pak Lurah berdiri ya. Nah, jadi biar kelihatan nih. Bapak Haji Munadi SE MSI selaku Sekretaris Kecamatan Pamulang. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bapak Insinyur Yepi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tangerang Selatan. Berdiri ya. Sepertinya sudah tidak asing lagi ya Pak, kalau ke RW 020 sering main juga. Baik, yang kami hormati Bapak Ade Suprijal. Ah? Kelompok apa? Oh, enggak. Enggak tahu tuh, enggak pernah ikutan. Baik, kami lanjutkan lagi. Mungkin nanti masih ada tamu undangan yang masih dalam perjalanan. Yang kami hormati penasihat dan pengawas RW 020 beserta jajarannya. RW 020 beserta jajarannya yang punya hajat pada hari ini. Iya, terima kasih. Akan dimulai dengan pembukaan. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Acara juga akan diselingi dengan menikmati hasil panen. Dan acara pagi hari ini diakhiri dengan penutup, dilanjutkan dengan melihat lokasi KWT RW 020. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan suatu apapun. Amin. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua RW 020. Nah, ini ada pantun juga nih Bapak Ibu. Ya, sebelum Pak RW naik panggung. Atau tetap di tempat saja ya Pak. Baik, memasak singkong Thailand untuk tamu undangan. Kepada Bapak Jarwan dipersilakan menyampaikan sambutan. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka menjalin tali silaturahmi. Yang kedua
menikmati panen KWT Flamboyan RW 020 dengan satu niatan kita sebagai tanda syukur kita karena berkat arahan, bimbingan, support daripada bapak-bapak, ibu-ibu semua, baik yang di aparat wilayah setempat maupun di kedinasan. Tentunya kami sangat bersyukur sekali dari arahan-arahan dari semua pihak. Alhamdulillah RW 020 bahu-membahu bapak-bapak dan ibu-ibu dengan semangat. Walaupun usia kita sudah tidak muda, namun semangat jangan ditanya. Insya Allah masih tetap muda. Acara khusus pagi hari ini kita santai sambil menikmati hidangan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita acara non formal sebagai perwujudan rasa syukur. Yang pertama yang saya hormati Bapak Lurah Pamulang Barat beserta Ibu Bapak Mulyadi SE beserta jajarannya. Ini ditungguin belum sampai. Padahal kemarin sudah pada WA Japri mau pada ikut hadir. Kemudian Bapak kita, Bapak Sekcam, Bapak orang tua kita, Bapak Haji Munadi SIMSI, biar lebih mengenal dekat Pak bahwasanya RW 20 seperti ini. Insya Allah kawan kita, senior kita, Pak Eding bicara apa adanya. Mudah-mudahan arahan, bimbingan, support dari beliau dan mungkin Bapak Camat yang kita doakan lagi menuntut ilmu untuk meraih S3-nya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Titip salam kepada kita semua. Juga dipersilakan Bapak Mulyadi sampaikan arahan agar tujuan dapat diraih bersama. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bapak Insinyur Yeki beserta Ibu Ida. Begitu juga yang saya hormati Camat Kecamatan Pamulang yang diwakili oleh Bapak Sekcam Bapak Haji Munadi SE. Dia ini satu letting Pak Mas saya, cuma nasibnya dia menaik duluan. Enggak apa-apa. Yang pasti saya lebih dicintai masyarakat karena masih ada di wilayah. Begitu juga yang saya hormati Ketua RW 020 beserta para RT-nya yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, yang tidak mengurangi rasa takjil saya. Begitu juga yang saya hormati para tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu hajah, ibu haji, semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin Ibu, Bapak, saya baru bawa pasangan. Kemarin saya nggak bawa pasangan saya ada. Alhamdulillah anak saya 2 Bu, yang 1 sudah kuliah. Ini berdiri. Ini istri saya nggak jauh, istri saya rumahnya nggak pulang kampung Ibu Bapak saya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi bahan percontohan kepada bapak-bapak semua KWT kelompok wanita tani. Mudah-mudahan besok ada kelompok laki-laki tani ya, yang bertani juga laki-laki ya, tapi laki-laki kalah sama perempuan semangatnya. Mudah-mudahan kaum ibu-ibu selalu diberikan kesehatan ya, panjang umur, karena tanpa ibu-ibu laki-laki enggak bisa apa-apa. Kalau istri itu semuanya bisa dikerjakan, tanpa suami istri bisa mengerjakan semua. Tapi
Kalau suami tanpa istri, saya rasa nggak mungkin. Itu pakaian kita kemana-mana, nggak ada yang nyuciin, Pak Ibu. Ya, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah di RW 20 sudah terbentuk KWT. Mungkin terbentuknya ini sebelum saya kemari. Dan begitu juga di Kelurahan Pamulang Barat yang baru saya tahu informasi bahwa ada 3 RW yang ada KWT-nya, terutama di RW 20 yang sangat luar biasa. Yang kami hormati Bapak Kelurahan Pamulang Barat, yaitu Bapak Munadis, Bapak Mulyadi SE, beserta Ibu dan jajaran para kasih, serta hadir dari Perkim. Selamat datang Pak Firdaus, ya, terima kasih. Juga hadir dari Pak Karya, ya. Terima kasih, salam sama Pak Adis, Pak. Serta yang sama-sama kita hormati Ketua RW 20 Bapak Jarwan, yang udah nggak asing lagi, dengan para ketua RT-nya di lingkungan RW 20. Ada berapa RT Pak Jarwan? Ada 6 RT, ya. Banjir masih banjir kalau hujan gede. Ya, lagi kita usahakan, ya. Jadi item per item banjir yang ada di 4 RW di Remi Jaya ini mudah-mudahan lagi kita urai pelan-pelan, ya. Saya juga ya rasanya nggak enak tidur, sebagaimana saya sampaikan kemarin, kalau ini banjir belum berkurang gitu, ya. Juga para tokoh masyarakat di lingkungan RW 20, ibu-ibu haja, ibu-ibu dan ketua KWT RW 20, serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Langsung rasanya beda. Oh ya, hadir juga ketua RW 18 Pak Subandrio, yang permasalahannya juga belum selesai-selesai. Ya, alhamdulillah dengan terjalinnya semua elemen dari kegiatan Perkim dan Pak Bui dari Cipta Karya dan bapak-bapak RT semua yang tidak saya satu-satu, dan warga RW 20 sehat dari semua yang hadir. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, ada kesempatan kumpul gitu, ya. Jadi saya sebelum menyampaikan apa yang saya sampaikan ke bapak semua, mungkin saya mau mengajak kita merenung sejenak, ya, merenung sejenak ke kebaktian kita, nurani kita, pikiran kita, jiwa kita, Pak. Renungkan, kita bayangkan kosongan pemikiran kita. Kita hidup di dunia ini sibuk tiap hari dengan duniawi. Pagi-pagi kerja, pulang sore, malam juga kan sibuk di rumah. Hidup kayak rutin, Pak. Kita evaluasi apa yang udah kita perhatian buat lingkungan gitu, buat masa depannya lingkungan ini. Karena itu terlupakan, Pak. Sementara hidup kita itu terbatas, ada batas waktunya. Nabi itu berapa? Ustaz 60 tahun ya usianya, 63 tahun. Nah, itu patokan manusia. Tapi ada yang dapat bonus mencapai 70, 80 tahun bonus. Kita tidak terasa hidup puluhan tahun di alam ini, terutama di Pamulang atau di RW 20. Kita juga tanpa sadar kita punya anak-anak yang masih bayi, anak kecil, remaja, dewasa. Mereka masih perpanjang hidupnya. Nah, sekarang saya mengajak segenap warga, ayo kita evaluasi apa yang sudah kita perbuat untuk bisa mewariskan lingkungan, kehidupan buat anak kita ke depannya, supaya nyaman, sehat, tentram, akur. Nah, inilah saat kita diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk bisa berbuat hanya sedikit aja bergerak buat lingkungan. Itu Pak, ya, saya mungkin akan berikan kalimat semacam apa ya, moto. Di sini saya akan bacakan satu moto yang pasti akan kita alami setiap hari, setiap apa kita kerjakan. Saat kita menanam padi, ya Pak, ya, rumput pun ikut tumbuh pasti. Kalau kita ke sawah ada padi, ada rumput. Tapi saat kita menanam rumput tidak pernah tumbuh padi, ya Pak, ya. Nah, dalam kita melakukan kebaikan, kadang-kadang hal yang buruk ikut turut bersamanya, menyertai. Namun saat melakukan keburukan tidak ada kebaikan yang ditanya. Pasti Pak, ya.
Jangan bosan untuk berbuat baik meskipun kadang-kadang tidak sempurna. Nah itu, kita sebagai makhluk tidak sempurna, jangan bosan-bosan berbuat baik meskipun tidak sempurna, kita lakukan aja. Mau satu lagi sebagai ajakan motivasi, badan boleh lelah, mata boleh basah, tapi hati jangan sampai lemah. Ya, itu ya. Sarana dan utilitas di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Ya, tadi saya sempat nyasar Pak. Jadi RW-nya kan nggak runtut ya. Jadi saya sempat muter-muter dulu. Ya luar biasa Pak, perumahan Renijaya ini begitu luas ya Pak. Begitu luas dan begitu padat Pak. Kami di Perkim Pak ada 3 tugas pokok kami. Yang pertama adalah khususnya di bidang PSU Pak. Yang pertama adalah penyediaan PSU. Jadi alhamdulillah perumahan Renijaya ini sudah kami ambil sepihak Pak. Karena memang pengembangnya sudah nggak ada ya Pak. Maka pengembangnya sudah nggak ada, harus dilakukan pemeliharaan dan pembangunan terhadap perumahan. Oleh karena itu sesuai peraturan perundang-undangan kami berhak untuk mengambil alih sepihak karena memang pengembangnya nggak ada. Dan perumahan Renijaya sudah kami lakukan pengambil alihan sepihak Pak. Dan terkait dengan lahan fasos-fasumnya sudah kami catat sebagai aset pemerintah Kota Tangerang Selatan. Makanya ada berbagai kegiatan pemerintah Pak. Misalnya ada pembangunan drainase, ada pengaspalan jalan, ada pembangunan gapura, itu karena sudah kami catat sebagai aset. Terus yang kedua, tugas kami adalah pengawasan terkait dengan lahan PSU. Jangan sampai, nah ini juga perlu kolaborasi Pak antara kita semua. Jangan sampai ada lahan-lahan PSU yang beralih fungsi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan sampai ada lahan-lahan PSU yang dikuasai oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi. Nah, terus yang ketiga, ya harus dipastikan lahan PSU berfungsi sesuai dengan fungsinya. Lalu yang ketiga, tugas kami adalah pembangunan dan pemeliharaan. Ya, di perumahan Renijaya ada beberapa gapura Pak yang sudah kita bangun ya Pak. Ada jalan yang kita aspal, itu merupakan salah satu tugas kami di bidang PSU di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dan kalau yang terkait dengan lain-lain kayak misalnya drainase itu tugasnya SDA Pak. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Camat, Pak Kadis, Pak Lurah, mungkin warga harus sering-sering nih Pak kumpul seperti ini, membicarakan, memusyawarahkan mau apa sih lingkungan kita. Kayak tadi saya sempat dengar ya Pak, masih banjir ya Pak. Di kami juga ada kegiatan penanganan kawasan perumahan Pak. Terkendala terkait dengan pembebasan di lahan SPBU Pak, sehingga lahan yang lain yang belum ada pengerjaan apa-apa, ini sayang loh Pak. Mungkin di perumahan Renijaya juga ada fasos-fasum yang sebenarnya ini berpotensi nih, misalnya untuk lahan pertanian. Ya silakan aja Pak untuk diinformasikan ke kami, silakan dimanfaatkan oleh warga untuk misalnya lahan pertanian yang amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak IEP Ketua Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan, Bapak Firdaus mewakili Dinas Perkim Kota Tangerang Selatan, Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, alim ulama, tokoh masyarakat yang mohon izin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub saya kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Mewakili Dinas Cipta Karya, pada Bapak Ibu, beberapa hari lagi kami akan datang kembali kemari. Pak Jarwan akan membawa kontraktor untuk pembangunan ini yang kita lihat. Saya tuh tadi sempat malu gitu ya, ini apa nggak ditagih lagi Pak Jarwan ini. Janjinya udah berminggu-minggu sampai sekarang belum datang-datang. Di minggu besok saya pastikan akan hadir teman-teman kami bersama saya tentunya untuk pelaksanaan pembangunan kanopi ini, kemudian juga ada betonisasi lapangan.
itu sudah masuk ke RUP, sudah rencana umum pelelangan sudah ada, jadi pada prinsipnya tinggal berjalan saja dan dapat dipastikan sebelum tahun 2024 ini berakhir bahwa Bapak Ibu akan sudah menikmati kanopi dan beton di lapangan. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai informasi. Selanjutnya tadi menyambut arahan dari Pak Kadis tentang edu agrowisata, saya sangat menarik sekali bagi saya. Bapak-bapak, Pak Jarwan, silakan Bapak berproposal saja nanti ya, baik itu ke dinas DKP 3 maupun ke kami juga nggak apa-apa. Pada prinsipnya yang telah diamanahkan. Karena apa? Sebelum Pak Lurah Mulyadi jadi lurah, Pak Supriyadi nanya ke saya, Pak Haji, kok lahan yang ada di RW 6 masuk RW 20? Saya bilang kalau mau kayak gitu jadi dapat fasilitas gerobak, dapat fasilitas pohon dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah. Makanya keinginan kita semoga silaturahmi yang Allah berikan buat kita ini sebagaimana yang Allah ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini bagian yang perlu kita lestarikan. Karena tadi kita mendengar jawaban, walaupun ini bagian belum pasti, tapi kepastian sudah ada, salah satunya dari Dinas Cipta Karya. Ini bagian yang sudah dijawab. Pak RW sering curhat ke saya, begini begitu. Termasuk juga Perkim. Saya dulu Pak Budiana ya, Pak RW ya, yang masih dulu itu. Kita ngurusin ini juga yang Pak RW Pak Firdaus tadi tanyakan, bahwa kita ini ditinggalin, sudah kita sampaikan semua berkas. Ini menjadi bagian yang saya tahu sejarahnya. Jadi apalagi tadi Pak Yepi, alhamdulillah naik profil. Datang saja karena saya lihat bapak-bapaknya semangat juga nih. Ya, yang anggap nanti saya bantu Pak sama Pak Kadis, Pak Lurah juga, mungkin Pak Lurah nanti kalau saya buat draft SK pekan ini tolong ditandatangan aja ya Pak ya. Bapak sudah lihat bapak-bapaknya ada ya Pak ya. Jadi itu aja Pak dari saya. Informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menu penduduknya masih ada? Apa nih menu penduduk? Ada lagi? Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan yang ketiga, sebelum saya doa, ini Ustadz juga ada banyak titipan ini. Kebetulan Pak Haji selain curhat ke Pak Haji Bukhari, curhatnya juga ke rumah ini, Pak RW-nya ini. Saya sempat kesinggung tadi pantunnya Pak Sekam, kata kalau pusing peluklah istri. Saya langsung nengok Pak RW kita nih, gitu, ya kan? Jadi programnya yang terakhir nanti, di selain kita nanti menggiatkan kegiatan, juga bagaimana minimal harapannya ya Bu ya, di akhir 2024 ini kita punya Bu RW. Nah, itu juga. Nah, ini ya. Harus peluk dulu ya. Rela itu. Itu lanjutnya saya nanti sih. Ayo Pacu. Betul. Video. Saya pegang tangan kiri Bang, biasanya. Putar. Udah. Biar fokus. Siapa lagi? Bang, jadi asuh ya Bang.
ini kan timunnya. Terus puntir terus. Pelintir cabut. Panen. Ini Bu, cara peteknya begini. Mereka ngambil. Badar. Iya, saya dengan video situ. Nggak ditutup 1 minggu ya gede-gede lah. Iya ya, gitu ya, emang cepat gede ya Pak ya? Mestinya kan tiap hari Bu, kalau sudah meledak tiap hari. Oh. Ini karena ada acara ini ya kemarin ditunda.